Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Mary Angel Nasa Pramata dengan NIM 2020208292. Saya akan membawakan judul yaitu norma dari etika dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Yang pertama yaitu pengertian norma, di mana norma yaitu kaidah, pedoman, acuan atau ketentuan berperilaku dan berinteraksi antara manusia dalam suatu kelompok masyarakat saat menjalani kehidupan bersama-sama. Yang kedua yaitu pengertian etika, di mana pengertian etika ini berasal dari bahasa Yunani atau ethos, yang berarti ada istiadat atau kebiasaan yang baik. Etika merupakan nilai-nilai, aturan hidup dan tata cara yang baik dengan semua kebiasaan yang diikuti dan diturunkan dari seseorang ke orang yang lain atau juga dari satu generasi ke generasi yang lain, yang terwujud dalam pola perilaku, dan hal ini dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang sama. Yang kedua yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Mathis dan Jackson pada tahun 2012, manajemen sumber daya manusia diartikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan empuan dan keahlian manusia untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, menurut A.F. Stoner, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu prosedur yang berkelanjutan dan bertujuan untuk memasak suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat perusahaan memerlukannya. Yang selanjutnya yaitu pengertian etika dan manajemen sumber daya manusia, yang dimana etika dan manajemen sumber daya manusia memiliki kaitan yang erat dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia yaitu mengelola dan mengatur proses perjalanannya sebuah aktivitas dan kegiatan yang dikerjakan dengan memperhatikan etika dalam bekerja dan tetap menjaga nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga organisasi akan memiliki karakter dan budaya yang kuat dalam proses organisasi ataupun bisnisnya. Dan selanjutnya yaitu perilaku yang tidak etis, di mana perilaku etis sangat penting dalam kesuksesan bisnis jangka panjang. Apabila yang timbul dan tumbuh adalah perilaku yang tidak etis, maka akan berakibat yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu tentang perilaku tidak etis dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif mikro dan perspektif makro. Nah, selanjutnya yaitu penyebab perilaku tidak etis meliputi 3 aspek. Yang pertama, karyawan memiliki kemampuan kognitif yang rendah menyebabkan tingkat penerimaan yang kurang baik. Yang kedua, adanya pengaruh orang lain. Yang ketiga, keluarga ataupun norma sosial menjadi lebih menentukan dalam mempengaruhi perilaku karyawan. Nah, selanjutnya yaitu etika dalam perusahaan. Etika dalam perusahaan tersebut adalah perusahaan mampu menerima dengan lapang dada setiap komplain dan saran yang masuk untuk perbaikan perusahaan. Yang kedua, perusahaan sebaiknya selalu memberikan program bantuan kepada masyarakat atau konsumen melalui program CSR. Yang selanjutnya, perusahaan harus mengetahui etika dan norma-norma yang 110 berlaku di mana perusahaan tersebut berdiri. Yang selanjutnya, perusahaan juga harus memiliki dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan konsumen. Yang terakhir adalah kasus seperti kasus di Uber Technologies Inc. merupakan perusahaan asal San Francisco yang menggabungkan kemajuan teknologi dengan jasa transportasi, yaitu dengan menghubungkan konsumen dan supir melalui sebuah aplikasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.